alihi ashabihi wa dzurriyyati wa liman ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur semata karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurah terlimpah kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah, sahabat semuanya, selamat bergabung. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita berzumpa di Majelis Harisul Islam. Kita berzumpa via Zoom. Alhamdulillah ini eksklusif via Zoom, tidak sambungkan dengan YouTube. Karena ini acara eksklusif dengan pembicara yang eksklusif juga. Alhamdulillah juga hadir dari beberapa berbagai daerah. Ya, selamat bergabung. Alhamdulillah kita bisa bersilah ukhuwah. Ya, silahkan teman-teman para hadirin yang hadir juga mungkin sebagai informasi di chat dari mana, di absen dulu dari mana. Ya. Alhamdulillah selamat bergabung kembali ya di Majelis Harisul Islam. Insyaallah dalam acara ini saya memandu acara dan pada kesempatan hari ini kita akan berbincang belajar bersama, insyaallah akan dipandu oleh Ustadz Asep Supriyatna. Dan tema bahasan hari ini yaitu menjadi umat yang terbaik. Alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz Asep Supriyatna. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Teja. Saya yang nanya kabar saya dulu Ustaz. Oh, salah ya. Alhamdulillah Ustaz. Antum berarti kedahuluan sama saya. Ya Ustaz, rada muriang kayak gitu. Tapi alhamdulillah ini mungkin berkahnya silaturahim walaupun via online. Insyaallah ini jadi tambah semangat nyentrum energi dari Kang Asep nih ya. Luar biasa. Kang Asep listrik sehat? Dong saya. Listrik. Kang Asep sehat kumaha? Alhamdulillah, pangestu. Bagi yang di luar Sunda pasti belum ngerti atau apa ya. Baik, alhamdulillah Kang Asep pada kesempatan hari ini kita mengambil tema menjadi umat yang terbaik. Sebelum Kang Asep menyampaikan pemaparan materinya, mungkin bisa dikasih kisi-kisi spoiler lah gitu ya. Apa yang akan dibahas kira-kira? Yang akan kita bahas adalah insya Allah menjadi umat terbaik itu. itu judulnya. Iya. Ya rahasia dong Ustaz, biar nanti ikut sampai selesai ya. Oh. Baik. Ya, intinya sih Ustaz Teja, kita pingin kita itu tidak hanya hadir, tapi kita menjadi sosok-sosok yang terbaik gitu kan, sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja, kan kata beliau begitu. Gitu. Jadi kita nggak mau disamain sama babi hutan sama kerbau ya. Kerbau ya, paling sama ayam gitu. Baik ya. Maka dari itu teman-teman hadirin semuanya tetap sampai akhir ya, supaya ilmunya tidak setengah-setengah. Pastikan hadir sampai akhir, sampai tuntas, sampai Zoom ini dibubarkan sama pemilik Zoom-nya sendiri. Baik, kita awali pertemuan kita supaya menambah keberkahan. Kita awali dengan suratul Fatihah. Ilah diniyah wa qulitun sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, jika memungkinkan mohon kiranya diaktifkan videonya agar Kang Asep tidak bicara sendiri gitu. Jadi di sini ada orangnya ternyata. Kemudian ini juga bagian daripada adab kita dalam majelis ilmu, menampakkan wajah kita, tapi kiranya itu tidak memungkinkan, diperbolehkan. Kemudian audionya sekiranya tidak memungkinkan atau mengganggu, di sekitarnya berisik, baiknya di mute saja.
Itu saja informasi awalnya. Selanjutnya pemaparan materi disilahkan kepada Ustaz Asep Supriyatna. Falyatafadhal masykuran. Baik, terima kasih Ustaz Teja, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bedanya offline dengan online Ustaz Teja ya. Salamnya itu nanti jawabannya ada ehonya. Tergantung kecepatan dari sinyal. Makanya kemudian sekarang kebutuhan primer itu kayaknya bergeser dari sandang pangan papan menjadi sandang pangan kuota. Karena kuota ini cukup berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kayaknya lebih ringan nggak punya beras dibandingkan nggak punya kuota. Kayaknya seperti itu. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur untuk Allah Rabb yang telah menghimpun kita malam hari ini. Saya terganggu lagi. Terprogram dengan lampu di belakang gitu kan. Padahal di luar mah udah siang gitu kan. Pagi hari ini menjelang siang gitu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul berzoom Pak. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan langkah kaki kita, perjuangan kita, duduk kita, bahkan pengorbanan setiap kuota yang kita korbankan, yang kita perjuangkan di jalan ini, mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita, dan tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita. Salam dan salawat untuk baginda Rasul tercinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, apa kabarnya? Masya Allah, nih dari ujung Sumatera sampai kemudian tadi dari Kendari. Mudah-mudahan kita doakan juga sebelum kita lanjutkan kajian kita, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan berbagai macam musibah, bil khusus di Kalimantan Selatan, Mamuju, Majene, Sulawesi, kemudian Garut, kemarin di Puncak, dan juga saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji dengan sakit, termasuk juga dengan wabah COVID ini, karena beberapa waktu yang lalu juga kabar dari saudara-saudara kita, guru-guru kita juga terkena COVID. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesabaran, dan tentunya mudah-mudahan diberikan segera kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi. Ini ada dari Sukabumi juga. Ini Sukabumi itu berarti hubud dunia, Kang Teja ya. Karena sangat suka dengan dunia, makanya namanya Sukabumi. Hubud dunia berarti ya. Tapi nggak sampai waqaroyatul maut gitu kan. Ini hanya hubud dunia. Baik, insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua juga agak sehat di rumah ya. Jaga kesehatan terus nih, pandemi hari ini kayaknya semakin hari semakin tidak terkendali penyebarannya. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah wabah ini segera diangkat ya. Dan tentunya saya juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian, forum ini nanti insya Allah mudah-mudahan lanjut ya, rutin kita lakukan, bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali, bahkan ya mudah-mudahan nanti bisa lebih rutin lagi dari itu, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya tidak perlu memperkenalkan diri karena itu sudah dikenalkan oleh Kang Teja ya. Nama saya Asep. Insya Allah nanti bisa insya Allah menemani Bapak Ibu teman-teman sekalian di kajian kita bersama forum Majelis Harisul ya, pakai sin ya, jangan pakai sa. Kalau pakai sa jadi tukang macul. You know macul ya, petani. Jadi pakai sin ya, Harisul. Izin saya share screen terlebih dahulu, mohon maaf. Bentar. Tema kita di kesempatan pagi hari ini menjadi umat terbaik. Namun sebelumnya, izinkan saya Kang Teja dan teman-teman sekalian, ini juga ada guru-guru saya, ada Ustadz Triana, ada Ustadz Yani, gitu kan. Banyak di sini guru-guru saya juga hadir. Insya Allah mohon izin. Saya awali dengan survei dulu, ya, karena sekarang lagi musim survei Kang Teja ya. Surveinya adalah pertanyaan pertama. Menurut jamaah, sahabat semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini fakta atau hoax? Ya, sekali lagi jawabnya fakta di mute atau di chat ini, Ustaz? Di chat room aja nggak apa-apa. Di chat room ya.
Biar nanti tidak ramai. Kalau pakai audio nanti ramai, bersahut-sahutan, nggak beres-beres ya. Ini fakta atau hoax? Fakta, belum lah. Pertanyaan aja belum disampaikan udah jawab fakta ya. Maksudnya. Baik, pernyataannya. Pernyataan yang pertama. Menurut sahabat semuanya, umat Islam adalah penduduk bumi terbanyak di dunia hari ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu fakta atau hoax? Fakta. Oke, baik. Fakta. Hoax. Ada juga yang jawab hoax ya. Oke, baik. Yang menjawab fakta. Berapakah jumlah kaum muslim hari ini di dunia? Aduh, saya juga nggak tahu. Lo terus jawab fakta dari mana? 1,6 miliar katanya kan. Baik, kita lihat ya. Hoax gitu kan. 1,5 M. Baik. Terima kasih. Ada yang fakta, ada yang hoax ya. Karena tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi ijtima ya, maka kita bahas. Baik, hari ini sebenarnya terjadi ini tahun 2015 ya, jumlah kita itu muslim 1,8 miliar. Sementara Kristen itu 2,3 miliar. Itu tahun 2015. Gitu. Jadi kita masih posisinya kedua. Kecuali kalau Kristen itu dibagi dua, ya Protestan dengan Katolik, nah, baru. Tapi kalau ini sama-sama Kristen, ya kita masih nomor 2. Jadi kita itu bukan jumlah penduduk Muslim penduduk bumi terbanyak di dunia hari ini. Gitu. Nah, tetapi kalau dari sisi percepatan, ya percepatan jumlahnya, maksudnya pertambahan penduduk Muslim di dunia, kita itu memang terbanyak, tercepat. Jadi bahkan diramalkan menurut beberapa penelitian bahwa tahun 2050 kita itu menduduki peringkat pertama di dunia dengan jumlah 73% penduduk bumi. Itu prediksi Pew Research Center gitu. Jadi ini Islam itu merupakan agama dengan Islam growing fastest, paling cepat. Gitu, paling cepat. Dan kita lihat beberapa negara di Eropa sekarang sudah mulai bertambah penduduk muslimnya luar biasa. Gitu. Ya betul sekali, kata Pastor Rusia juga begitu, betul Bu. Ya, jadi kelak itu kan beberapa tahun ke depan itu justru negara-negara di Eropa akan menjadi negeri dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Jadi pernyataan pertama hoax. Jadi mohon maaf yang tadi menjawab fakta ya. Baik, pernyataan kedua. Umat Islam pernah menjadi adik kuasa. Fakta atau hoax? Sekali lagi silakan ditulis di chatroomnya. Fakta, pernah ya. Pernah menjadi adik kuasa, artinya pernah berkuasa di bumi ini, di muka bumi ini. Kayaknya semuanya jawabnya fakta ya, Sateja ya? Fakta. Ya. Oke, baik. Karena semuanya sepakat, ya berarti tidak perlu kita bahas. Ya semuanya sama jawabannya ya. Ya betul ya. Pernah selama lebih dari 13 abad ya. Lebih dari 13 abad, hampir 14 abad umat Islam pernah menjadi penguasa dunia. Ya, dari ujung Maroko sampai Maroke. Semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Mohon maaf Kang Teja, apakah suara saya tidak terdengar? Aman suara, tapi aman, dari ya. Siapa? Hamam mungkin bisa di restart dulu kali ya. Oke, baik. Itu fakta. Suaranya aman. Itu fakta. Aman ya. Suara merdu. Suara merdu. Mic mahal terdeteksi. Itu bukan mic biasa. Mahal. Ini pinjaman. Baik. Pernyataan ketiga. Umat Islam saat ini berkuasa di dunia. Fakta atau hoax? Sekali lagi umat Islam hari ini berkuasa. Hoax. Karena semuanya menjawab hoax berarti tidak perlu dibahas. Ya, karena terjadi ijtima. Tidak terjadi ikhtilaf. Loh, kalau yang sudah sepakat ngapain dibahas gitu loh. Iya. Yang kita bahas itu yang kurang sepakat gitu kan baru. Oke, baik, terzolimi Ustadz gitu kan. Ya betul, di berbagai macam negeri, di belahan bumi, bahkan di negeri kita sendiri pun kita teraniaya, terzolimi ya. Baik. Pernyataan yang berikutnya, tadi kalau terbanyak hoax, pernah berkuasa, fakta saat ini berkuasa, hoax. Yang keempat,
Umat Islam adalah umat terbaik yang Allah turunkan di muka bumi. Lagi umat Islam adalah umat terbaik yang Allah turunkan. Oh, fakta. Oh, fakta. Seharusnya fakta. Fakta sekali ya gitu. Pakai sekali lagi kan gitu. Dua kalinya mana ya gitu. Umat terbaik. Oh, Masya Allah. Iyalah fakta. Kenapa? Pakai P. Harusnya fakta itu fakta Parsawa gitu kan. Ya, dan memang betul Kang Teja ya, dalam surah Ali Imran dikatakan kuntum khaira ummatin. Ya, kita itu adalah umat yang terbaik. Jadi fakta bahwa umat manusia itu berbeda-beda dan yang terbaik itu adalah yang Allah turunkan di muka bumi adalah kaum muslimin. Fakta dan sepakat, jadi tidak perlu dibahas. Jadi enak ya kalau ngaji begini ya, sepakat, tidak. Yang sepakat lanjut, yang tidak sepakat baru dibahas. Nah, gitu. Kayaknya nggak bakal ribut umat Islam. Iya betul. Nah sekarang pernyataan berikutnya. Indonesia adalah negeri dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia. Oh fakta. Enak kayaknya udah selesai saat aja ya, udah tutup aja kajian kita udah selesai gitu. Jadi ini ngaji atau survei tadi? Oh gitu. Jadi pengajian kayak gini enak saat aja ya, tinggal disurvei aja peserta itu ya. Yang fakta selesai lanjut. Kalau yang ada beda pendapat ya baru kita bahas ya. Betul, hari ini Indonesia menjadi muslim terbanyak di dunia. Ya, terdata. Indonesia hanya kalah oleh IPB Kang Teja. Ya. Tahu IPB? IPB kampus. Bukan, ya India, Pakistan, Bangladesh. Nah, kalau 3 negara itu gabung, nah Indonesia kalah. Tapi karena masih terpisah-pisah, ya kita masuk nomor 1. Baik, karena terjadi kesepahaman, tidak terjadi ikhtilaf, nah tidak perlu kita bahas. Oke, baik. Berikutnya, terakhir. Ini terakhir ya. Indonesia adalah negeri muslim terbanyak di dunia kan? Udah sepakat, fakta. Terakhir, umat Islam di Indonesia adalah umat terbaik di dunia. Artinya Indonesia adalah negeri terbaik di dunia. Wah, umat Islam adalah terbaik di dunia. Hah? Berat ini. Hoax. Gimana ceritanya nih jadi hoax gitu kan? Gimana ceritanya dari hoax? Pas. Rewa itu mah. Sebentar Kang Teja ya, kita lihat dulu alur pemikirannya ya. Umat Islam adalah umat terbaik. Yes. Indonesia adalah negeri terbanyak di dunia, penduduk muslim terbanyak di dunia. Yes. Berarti kalau begitu Indonesia adalah negeri terbaik di dunia. No. Coba gimana logikanya ya? Islam adalah umat terbaik. Indonesia adalah penduduk muslim terbanyak di dunia, negeri muslim terbesar di dunia. Berarti Indonesia adalah negeri terbaik di dunia. Jawabannya no. Padahal sebelumnya yes. Ini gimana ya logikanya nih? Ada yang salah kayaknya. Yes, pasti ada yang keliru. Gitu. Kayak gini loh Ustaz Teja. Ustaz Teja tahu telur ayam? Tahu. Nah, telur ayam takut sama telur apa Kang Teja? Sama telur apa ya? Telur dinosaurus. Bukan, sama telur bebek. Oh. Jadi telur ayam tuh takut sama telur bebek. Kenapa? Karena ada tatonya, telur asin. Ada tatonya. Nah, telur asin. Kalau misalkan telur, Teja dan teman-teman sekalian, ada stempelnya, ada labelnya, telur asin. Ketika dibelah, pas dibuka, ternyata nggak asin. Pas dibuka, ternyata ini mah bukan telur asin. Ini mah telur ayam. Yang salah telurnya atau yang ngasih stempelnya. Oke. Kalau ada telur nih, ada mereknya telur bebek atau telur asin. Ternyata pas dibuka nggak asin. Dan ternyata ini mah bukan telur asin, bukan telur bebek, ini mah telur ayam. Kan beda warnanya. Gitu kan? Yang salah telurnya atau yang ngasih stempelnya? Oh, yang ngasih stempel. Oke, sekarang ada manusia turun ke dunia, dikasih stempel umat terbaik. Sekali lagi ada manusia turun ke bumi, kemudian ditempel umat terbaik. Pas dilihat ternyata nggak jadi yang terbaik. Yang salah umatnya atau yang ngasih stempelnya?
Umatnya. Oh, umatnya. Sekali lagi, telur bebek. Telur ya, ada stempelnya telur asin. Pas dibuka nggak asin. Yang salah telurnya atau yang ngasih stempelnya? Jadi yang jawab bingung kan katanya. Kurang Tempel, garam. Ya, kalau yang ngasih stempel manusia itu bisa jadi salah. Bisa jadi keliru. Kita dari kecil diajarin untuk hemat, cermat, dan bersahaja. Disiplin, berani, dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perbuatan, dasar dan dharma itu sih. Oh, lulusan pramuka kita kan dikasih Asepnya. stempel terus kan gitu kan. Nah, kalau yang ngasih stempelnya manusia bisa jadi keliru. Tapi kalau yang ngasih stempelnya Allah kan nggak mungkin keliru. Allah itu la yukhliful mi'ad. Janjinya nggak mungkin salah. Kalau ada yang keliru, pasti kitanya yang keliru. Makanya di sini penting kenapa kita harus benar-benar berpikir. Kenapa? Karena memang faktanya Indonesia sekarang sedang darurat dalam bidang apapun. Coba perhatikan korupsi sekarang. Pornografi, tawuran, narkoba, kriminal, aborsi, kemiskinan, riba, dan lain sebagainya. Ini menjadi fakta hari ini di negeri kita. Bahkan pandemi ini pun mengubah semua hal. Belajar berubah. Betul kan Kang Teja ya? Kang Teja ini guru. Berubah semuanya. Gitu kan? Kang Ramli ini trainer. Berubah cara ngisi trainingnya. Kajian sekarang juga berubah. Kata teman saya hanya satu yang nggak berubah. Apa itu? Koruptor. Koruptor mau pandemi mau enggak tetap aja bahkan dana sosial pun dikorupsi kan gitu. Itu kan tega banget kalau kata Bang Rema. Sungguh teganya. Isi Tega dompet banget. berubah. Nah, itu mah fakta ya, bukan hoax ya. Semuanya terasa gitu. Saat punten instruksi dulu. Ya. Ini Zoom-nya terbatas 100 atau bisa lebih, Ustaz? Karena ada yang mau masuk tapi nggak bisa katanya. Iya, ini 100 Kang Teja, mohon maaf. Wah, berarti eksklusif nih ya yang sudah masuk, alhamdulillah. Di ini aja Kang Teja di-share di YouTube juga nggak apa-apa. Baik, ya Ustaz, dilanjut. Ya, baik. Nanti insya Allah nanti Kang Ramli siapin Zoom yang 1000 lah ya. Ya tadi soalnya kemarin nggak saya siapin yang 1000 karena nunggu dari Kang Ramli ya. Nanti bolehlah nanti Kang Ramli menghibahkan ya akun yang 1000-nya buat kita pakai untuk kajian. Insya Allah pahalanya mau ngalir buat Ustaz Ramli juga ya insya Allah. Atau Pak Yani juga boleh Ustaz Yani menghibahkan akunnya ya buat kita pakai. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, ini faktanya hari ini. Ini faktanya hari ini. Artinya apa? Bahwa kita sedang ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan 54 populasi di negeri kita ini belum bisa baca Quran. Buta aksara Quran. Jadi menjadi sebuah kekhawatiran yang luar biasa. Bagi teman-teman yang bisa live streaming ke YouTube ya monggo silahkan ya. Baik. Nah lalu apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita harus kembalikan kepada Allah kan gitu. Sementara Allah sudah menjadikan kita umat terbaik gitu. Faktanya kita nggak terbaik, berarti kan ada yang salah dengan diri kita. Jangan-jangan selama ini kita mengecewakan Allah. Allah sudah sayang sama kita, membuat kita menjadi umat yang terbaik. Nanti Kang Teja boleh dibantu share link YouTube-nya ya, atau Kang Devi bisa pakai Art of Dawah atau pakai yang saya juga boleh, silahkan. Nanti di-share di chatroom ya, link YouTube-nya. Monggo. Terima kasih Ustaz Jerry yang udah bantu kita. Baik, terima kasih. Jadi betapa kita hari ini luar biasa. Jangan-jangan selama ini kita berbangga dengan kemusliman kita, padahal di satu sisi kita sudah mengecewakan Allah yang sudah ngasih stempel khairu ummah, khairu ummah, khairu ummah. Sesuai dengan sekolahnya Kang Teja. Gitu. Tapi kita tidak menjadi yang terbaik. Kan berarti kita sudah mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Maka jadilah kita umat yang terbaik yang Allah turunkan sebagaimana firman Allah. Jadi kalau pertanyaannya itukah ciri umat terbaik? Aduh, nggak banget gitu kan. Dengan berbagai masalahnya gitu kan. Dengan berbagai macam problemanya. Jangan-jangan kita sendiri nih yang hadir di sini, saya termasuk di dalamnya, belum benar-benar menjadi umat yang terbaik. Baru diminta untuk ngisi kajian, aduh jangan deh Ustadz, belum siap gitu kan. Disuruh misalkan ikut kajian, aduh capek nih, ngantuk gitu kan. Baru gitu kan. Belum kalau kita suruh jihad, berperang di jalan Allah. Kayaknya kita paling duluan untuk
meminta alasan gitu kan. Aduh Afan ya lagi banyak kerjaan, ini pekerjaan nggak bisa ditinggal ya Rasulullah gitu kan. Kalau kita hidup di zaman Nabi, kita mungkin yang pertama kali izin gitu kan sama Rasul. Ya Rasulullah mohon maaf nggak bisa ikut jihad. Kenapa? Ini lagi sakit pinggang. Aduh pinggangku ini encok gitu kan. Banyak kita itu alasannya. Gitu. Maka yuk kita menjadi umat yang terbaik yang sudah Allah janjikan. Gitu. Yang sudah Allah janjikan. Oh makasih juga Ustadz Febri ya. Ini share. Silakan nanti link YouTube-nya bisa dibantu oleh teman-teman sekalian kepada yang lain ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wal amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian, kata Allah, kamu ini semuanya adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kita itu ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Tapi tentu ada syaratnya. Apa syaratnya agar kita bisa menjadi umat yang terbaik? Pertanyaannya, siap nggak memenuhi syaratnya? Jangan-jangan kita hanya maunya aja, syaratnya nggak mau dipenuhi. Syarat dan ketentuannya nggak mau kita penuhi. Yuk kita lihat apa syaratnya yang menjadi umat yang terbaik. Dari ayat ini ada 3 syarat yang harus kita miliki agar kita menjadi umat yang terbaik. Yang pertama, syarat pertama yaitu menyeru kepada yang ma'ruf. Jadi tidak hanya kita berhenti menjadi orang baik, tapi kita harus menebarkan kebaikan. Yang kedua, mencegah dari yang mungkar. Berarti kita tidak hanya soleh sendirian, tapi kita harus bisa mencegah dari keburukan-keburukan di dalam diri kita, juga orang-orang sekitar kita. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah. Kita bahas satu persatu saja ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Insya Allah waktu sholat maghrib masih jauh, jadi pembahasan kita insya Allah masih cukup panjang. Oh, sampai maghrib berarti kita ya. Baik, makasih. Baik. Yang pertama kita bahas ya, insya Allah tentang ta'muruna bil ma'ruf. Bagaimana agar kita bisa menyeru kepada yang ma'ruf. Al-ma'ruf ay al-Islam. Ya, al-ma'ruf itu adalah Islam. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, al-ma'ruf itu adalah ittiba'ul ittiba'ul Quran was Sunnah. Jadi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Agar kita menjadi umat yang terbaik, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita tidak boleh berorientasi baik untuk diri kita saja. Tetapi kita harus menebarkan kebaikan kepada orang lain. Makanya jangan lupa untuk like, share, and comment di akun saya, Asef Fahri. Kok jadi iklan sih? Nggak, maksudnya kajian-kajian kita disebarkan kepada yang lain. Itu al-ma'ruf, yaitu al-Islam, al-Islam. Maka seperti halnya misalkan begini teman-teman sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, ini kira-kira salah siapa ya? Kalau ada yang berzina, seks bebas, gaul bebas, aborsi, pacaran. Kira-kira salah siapa? Oh, salah yang berzina lah tadi. Baik. Kalau harta haram, suka makan riba, bisnisnya haram, kerjanya di tempat juga yang haram. Kira-kira salah siapa? Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang malas sholat, sholatnya ogah-ogahan, puasa apalagi, ibadah enggak banget, umroh apalagi, duitnya harus keluar banyak. Kira-kira salah siapa? Atau ada pertanyaan, kalau ada yang pikirannya liberal banget, suka jelek-jelekin ulama, suka bubarin pengajian gitu kan, nggak suka sama Islam. Pertanyaannya, salah siapa? Oh ya salah dia lah Ustaz gitu kan. Kalau dia yang melakukan gitu kan gitu. Salah semua. Salah negara Ustaz. Negara dibawa-bawa juga ya gitu. Salah semua gitu kan. Baik. Salah siapa? Ya salah yang nggak sholat subuh tadi ya. Baik. Ya kan kita begitu. Tetapi kita menjadi renungan. Iya betul mereka keliru karena melakukan yang buruk. Tetapi jangan-jangan mereka melakukan yang buruk karena kita nggak pernah mengajak kepada yang baik. Jadi misalkan masyarakat di luar sana nggak pakai kerudung, salah siapa? Itu salah pemimpinnya. Terus kita ngapain? Hanya cukup menyalahkan.
Pertanyaannya jangan-jangan mereka nggak pakai hijab, nggak pakai kerudung, karena kita nggak pernah mengajak mereka untuk kebajikan, gitu. Untuk pakai kerudung. Jangan-jangan itu salah kita. Kita sering kan nunjuk orang lain, ini salah ini, salah ini, salah ini, dan seterusnya. Yuk mulai sekarang nih, untuk menjadi umat yang terbaik, kita bertanggung jawab. Kita mengambil tanggung jawab, responsibility. Bahwasannya ada peran kita loh. Ketika orang-orang di sekitar kita, ketika lingkungan kita ternyata jauh dari kebaikan. Jangan-jangan selama ini kita nggak mengajak mereka kepada kebaikan. Oh enggak Ustaz, sudah saya ajakin Ustaz. Pertanyaannya, ngajaknya gimana? Sudah baikkah cara kita mengajaknya? Jangan-jangan kita ngajaknya nggak baik, sehingga nggak tertarik mereka di kita. Ilustrasinya begini. Rasulullah kan pernah menyampaikan kepada kita sebuah hadis yang begitu masyhur, dan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Ahabul bilad, kata Rasulullah, tempat yang dicintai oleh Allah di sebuah negeri apa itu? Masajiduha. Masjid-masjidnya. Dan yang dibenci oleh Allah di sebuah negeri adalah pasar-pasarnya. Makanya hati-hati yang suka ke pasar ya. Maksudnya apa? Ini kan ilustrasi saja. Analogi. Gitu. Bahwa peradaban masjid itu mewakili peradaban Islam, sementara peradaban pasar itu mewakili peradaban selain Islam, yang kita sebut dengan jahiliyah dan lain sebagainya. Dan ini ternyata, ya betul sekali Ustaz Teja ya. Oh ya. Oh bukan ya, saya kira bertanya ya. Jadi ini gambarannya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hari ini terjadi nih tarikan-tarikan yang luar biasa antara peradaban masjid dengan peradaban pasar, antara kebaikan dengan keburukan, antara al-haq dengan batil. Dan jangan-jangan kenapa masih banyak orang berada di dunia kebatilan? Karena kita tidak pandai mengajak. Ajakan kita belum menarik. Kita nggak menjadi sesuatu yang menjadi magnet bagi orang-orang di luaran sana. Kang Teja dan teman-teman sekalian, kemarin saya ngobrol dengan Mas Mario Irwinsyah. Kebetulan mohon doanya saya lagi bantu beliau untuk di program di Terang Jakarta. Beliau ini dengan teman-teman di Terang Jakarta ini ternyata objek dakwahnya luar biasa, Kang Teja. Ya kalau misalkan teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini kan minimal ya sudah paham lah gitu kan, sudah tahu sholat dan sebagainya. Mereka mah enggak boro-boro sholat, tahu aja kagak. Bahkan pertanyaannya itu begini Kang Teja, lucu-lucunya begini. Emang kalau saya sholat, hutang saya lunas nggak ya? Iya juga. Coba, kebayang. Coba gimana jawabnya coba. Misalkan kita menjelaskan tentang mencintai Nabi, mencintai Rasulullah dan sebagainya. Jawab pertanyaan mereka simpel-simpel. Kalau saya cinta sama Nabi, kira-kira saya bisa dapat pekerjaan baru yang gajinya lebih gede nggak ya? Dan itu real terjadi Kang Teja. Nah kalau kita kan, Masya Allah kalau menghadapi mereka mungkin, aduh kita juga bingung jawabnya kan gitu. Tetapi ternyata teman-teman di salah satunya di Terang Jakarta misalkan, Masya Allah dakwahnya luar biasa Kang Teja. Mereka mengajak teman-teman yang gelap itu benar-benar gelap Kang Teja. Bahkan ada kemarin ketemu dengan salah satu pengurusnya, X namanya nggak perlu saya sebut. Beliau itu penyedia jasa. Jadi beliau ini penjual. Penjual apa? Penjual berbagai macam barang dan jasa. Macam-macam barangnya ya. Bisa narkoba gitu kan, bisa perempuan, bisa prostitusi, itu ada jasanya. Jadi lu mau gue ada. Apapun yang lu mau di gue ada gitu. Dan itu pasarnya ya tau lah public figure dan lain sebagainya. Nah, gitu Mas, ya betul sekali. Ada yang bocor. Jadi, ada yang bocor. Jadi dakwahnya luar biasa dan ternyata luar biasa. Alhamdulillah mereka hijrah dan geraknya luar biasa. Dan beliau cerita, Ustadz, kemarin sempat ramai nggak ya viral Crazy Rich? Ya, masih ingat nggak teman-teman pernah dengar Crazy Rich? Betul. Ya, yang beli Tesla dengan Tokopedia malam-malam. Untuk menggambarkan gue bisa beli, lo nggak bisa kalau lo nggak punya duit kan gitu. Intinya kan begitu. Menyombongkan diri itu ternyata hari ini itu diminati. Luar biasanya. Jadi kirain kita kan
anggapan kita kalau orang sombong di saat pandemi seperti ini, di saat sedang banyak musibah, orang kan mencibir, betul kan? Orang menghina, ini lu nggak tega ya, apa lu tega banget gitu, gini. Ternyata enggak, lihat di TikTok-nya, lihat di Instagram-nya, lihat di YouTube-nya, lihat di channel-nya, itu justru lebih banyak yang like dibandingkan yang dislike. Lebih banyak yang komen positif, komen baik, muji daripada yang tidak setuju. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan hari ini berarti pengguna sosial media lebih banyak dominan di peradaban pasar dibandingkan peradaban masjid. Itu baru dari satu sisi. Belum dari sisi yang lain. Dan Allah Robi benar-benar ini. Jadi kalau kata beliau kemarin pas waktu ngobrol dengan Mario itu, Mas Mario, TikTok sekarang itu kan lagi apa ya, naik daun. Instagram kalah, Facebook kalah. Penghasilan TikTok itu berlipat-lipat daripada Instagram. Dan di TikTok itu hanya 2 yang bisa mengundang reach, ya, kekayaan. Laki-laki itu sombong, kalau perempuan itu mohon maaf ya, seksi. Itu saja yang pasti akan like-nya lebih banyak. Dan itulah peradaban pasar hari ini. Pertanyaannya, kenapa mereka berada di situ? Dan kenapa kaum muslimin yang mayoritas di bumi ini, di Indonesia ini, gitu kan? Ini kenapa mayoritas muslim di kita justru malah melihatnya di situ. Jangan-jangan kita yang belum bisa mengajak mereka. Ta'muruna bil ma'ruf tadi kita belum benar-benar melakukan. Sehingga mereka masih berada di sana. Gitu. Makanya kita perlu rubah nih, gitu kan, posisi kita. Yang awalnya mungkin kita tidak peduli dan tidak punya pengaruh, ini masih mending Kang Teja ya, nggak peduli dan nggak punya pengaruh, nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi kalau sudah tidak peduli tapi punya pengaruh, itu kayak Crazy Rich tadi. Dia udah nggak peduli lagi, yang penting untuk dia aja gitu. Tetapi pengaruhnya luar biasa. Nah mungkin kita di level yang ketiga Kang Teja, peduli tapi nggak punya pengaruh. Sedih sih lihat hari ini, betul kan? Aduh gitu kan, ini gimana dan sebagainya, tapi sayang kita nggak punya pengaruh gitu kan. Boro-boro didengarkan oleh banyak orang, didengerin oleh tetangga aja enggak, didengerin oleh keluarga juga kagak gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus berpindah kemana, peduli juga punya pengaruh. Dengan apa tadi? Dengan aktivitas dakwah kita, dengan aktivitas ta'muruna bil ma'ruf. Gitu. Tapi tentu bukan sekedar bicara. Harus bicara yang didesain, bicara yang benar-benar kita dari hati, bicara yang kita sampaikan dengan powerful. Ajakannya memang bukan benci tapi cinta, sayang kepada mereka. Maka yang pertama harus lakukan adalah menyeru kepada yang ma'ruf, yaitu menyeru kepada kebaikan, yaitu al-Islam. Maka mulai sekarang nih kalau kita punya sosmed, pastikan sosmed kita untuk menyerukan kebaikan. Kalau kita punya grup, maksimalkan tuh grup yang ada untuk menebarkan kebaikan. Kalau kita punya teman, pastikan teman kita ini menyerukan kita mengajak mereka kepada kebaikan. Saya punya cerita dari salah seorang sahabat saya, Ustadz Dery Sulaiman. Beliau pernah berkisah gitu kan. Iya tadi kita itu kalah sama guru-guru kita. Lalu kita itu. Jadi beliau berkisah tentang salah satu sahabatnya gurunya. Jadi di bandara Kang Teja ini kan dari turun nih mau ke pesawat, dari tempat tunggu turun tuh. Karena jauh kan pakai bis ya menuju pesawat. Ini sahabatnya Ustadz Dery ini ketika mau turun dari bis, udah ngantri itu kan. Bisnya mau mundur, dia buru-buru lari ke dalam bis. Balik lagi ke dalam bis. Entah apa yang dilakukan, kemudian balik lagi ikut ngantri. Setelah lama barulah ditanya, tadi antum ngapain balik lagi ke dalam bis? Ada yang ketinggalan? Iya. Apa ketinggalan? Iya, tadi saya lupa. Saya belum menegur, saya belum menyampaikan Islam kepada sopir bis tadi. Khawatir nanti di yaumil akhir saya ditanya sama Allah, kenapa saya naik bis itu tetapi saya tidak mengajak sopir bis. Allah Rabbi. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita hanya menjadi sosok-sosok yang cuek bebek. Ya, yang penting gue baik, yang penting kita soleha. Sementara yang lain seperti apa, entahlah, biarin aja. Kan itu bahaya. Itu yang pertama.
Umat terbaik adalah umat yang menyeru kepada kebaikan. Dan hakikatnya Rasulullah dengan para sahabat itu menyeru kepada kebaikan. Ayat kedua yang turun setelah perintah Iqra itu adalah surah Al-Mudaththir. Qum fa'anzir. Itu Rasulullah tuh lagi menggigil diselimuti oleh Khadijah, tiba-tiba datang lagi Jibril, ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Bangun fa'anzir. Berikan peringatan, seru manusia kepada jalan Allah. Itu perintah kedua tuh ya setelah Iqra. Itu berdakwah. Menyampaikan kepada kebaikan. Makanya nggak mungkin kita menjadi umat yang terbaik kalau kita malas ngajak orang baik. Ustaz, tapi kan saya juga belum baik. Justru karena belum baik kita mengajak orang baik sehingga kita terdorong untuk baik. Kan ada yang bilang, aduh saya udah belum pantas, Ustaz ngomongnya belum pantas, kita begini dan begitu. Justru biar kita dipantaskan oleh Allah, ambil tanggung jawab itu. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, selain ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah dari yang mungkar. Kalau tadi mengajak, kalau sekarang mencegah. Mencegah dari kemungkaran. Kemungkaran itu apapun bentuknya, berbagai macam kemaksiatan itu adalah kemungkaran. Sebagaimana sabda Nabi kita tercinta, harus kita ada care terhadap lingkungan. Nggak boleh tinggal diam. Nggak boleh diam-diam aja, aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Nggak. Kita harus bergerak, melakukan sesuatu. Untuk apa? Menghindari, mencegah berbagai macam kezaliman demi kezaliman, kemaksiatan demi kemaksiatan. Ini penyakit kita mungkin ya. I don't care. Nggak peduli. Kalau bahasa Kang Teja mah di Bekasi, lu gua kan gitu. Nggak begitu gitu. Kan nggak boleh. Betul kan Teja? Betul? Itu bahasa Bekasi ya. Kumaha aing cenah. Gitu ya. Kan nggak gitu. Bahaya itu, bahaya gitu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis mulianya, masalul qaim ala hududillahi wal waqi fiha kamathali qaumihi istahamu ala safinah. Jadi pemisalan orang-orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, itu seperti sekelompok orang yang melakukan undian, maksudnya orang yang berada dalam perahu, kapal, yang ada di bagian bawah, fasaba ba'duhum a'laha, di atas, maaf, wa ba'duhum asfalaha, dan sebagian yang lain di bawah. Faladzina fi asfaliha, dan jika orang-orang yang ada di bawah itu idza staqau min ma'i, mengharapkan atau menginginkan air, marru ala man fawqahum, maka dia harus naik ke atas. Jangan menyikut, mungkin mau nyakit orang-orang yang di atas karena pingin cari air ke atas. Padahal yang paling dekat dengan air siapa? Yang di atas atau yang di bawah, Kang Teja? Yang di bawah. Yang kan? di bawah. Yang di bawah, tapi dia harus naik ke atas. Galonnya di atas kayaknya. Iya betul kan, itu galonnya di atas. Faqalu law anna kharaqna fi nasibana kharaqan. Jadi mereka mengatakan, andai aku ini ya lubangin aja deh kapalnya dengan satu lubang, akhirnya dapat tuh kan air dari bawah mancur, gitu kan, nggak perlu menyakiti yang di atas, nggak perlu dia capek-capek ke atas. Fa'iyat rokuhum wa ma'arodu halaku jami'an, kata Rasulullah. Kalau itu dibiarkan yang bagian bawah ini ngelobangin kapal, yang celaka itu bukan hanya ngelobangin kapal, tapi semuanya. Artinya apa? Artinya kalau ada kemungkaran nggak boleh diam. Karena yang akan didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya yang melakukan kemungkaran, tapi semua. Masih ingat nasihatnya almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ? Itu kan sempat viral ya beberapa waktu yang lalu. Iya, lo yang korupsi, lo yang mabuk, lo yang ini, yang ini, yang ini. Tapi ingat, ketika banyak kemaksiatan, turun azabnya tidak hanya menimpa lo yang bermaksiat. Kita semuanya kena. Makanya disebutkan oleh Rasulullah di sini, halaku jami'an. Celaka semuanya. Tapi kata Rasulullah, wa in akhadhu ala aidihim. Jika yang di atas itu nahan, yang di bawah jangan dibocorin kapalnya. Najau, maka selamat. Siapa yang selamat? Najau jami'an. Semua yang selamat.
Itulah pentingnya kenapa kita harus ikut serta. Tidak hanya mengajak kepada yang ma'ruf, tapi juga mencegah dari yang mungkar. Dan ini lebih berat daripada ngajak yang ma'ruf. Mencegah dari yang mungkar. Makanya organisasi yang mencegah dari yang mungkar pun ya dibubarin kan gitu. Karena itu bahaya gitu kan menurut mereka. Itu hati-hati. Makanya kemudian inilah aktivitas dakwah. Dakwah itu berarti dua kan aktivitasnya. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan itu sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik aktivitas. Sampai Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pertanyaannya, Ustaz, terus kita harus jadi ustaz dong, kita harus jadi kiai dong, kita jadi mubalik dong. Ya enggak, dakwah itu bukan tugasnya para ustaz kiai, enggak. Kita semuanya punya tugas. Dengan kapasitas masing-masing. Nah, Bu Rini bisa berdakwah. Betul kan Bu Rini ya? Iya. Guru bisa berdakwah. Mbak Anissa bisa berdakwah. Pak Satria bisa, karyawannya banyak, bisa berdakwah untuk karyawan. Pak Mansur, wah ini Pak Mansur hadir terus nih dari Tarakan. Gimana kabarnya Tarakan, Ustaz? Masya Allah. Ya. Banjir juga nggak di Kalimantan Timur, Pak? Enggak, alhamdulillah enggak ya, Masya Allah. Ini ada saudara-saudara kita nih dari Kalimantan Selatan yang kena banjir. Jadi semua bisa itu berdakwah. Cukup berbekal jempol juga bisa. Like, comment, and share. Itu juga dakwah. Jangan lupa ditekan ya notifikasinya. Pak Satria juga begitu kan. Pak Satria punya forum juga tuh. Forum untuk mengajak karyawan-karyawan agar cinta dengan Islam. Kan gitu. Itu bagian dari dakwah kita. Teman-teman yang aktif menulis, ya sudah bikin forum menulis. Kan gitu. Peneliti, ikutlah dalam forum peneliti peduli syariat, nah, gitu. Peduli Islam. Gitu. Semuanya bisa kok insya Allah. Nggak harus jauh-jauh gitu kan. Mbak Winda juga begitu bisa dakwah. Gitu. Nggak harus nunggu jadi ustazah. Nah, enggak, semua ini adalah kewajiban kita. Bagian dari kewajiban kita. Dan itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Gitu. Dimanapun dan kapanpun. Bahkan dakwah ini adalah bagian dari jejak kenabian. Artinya, kalau Nabi Adam wafat diganti dengan Nabi yang lain. Nabi Nuh wafat diganti dengan Nabi yang lain untuk menyampaikan risalah. Nabi Ibrahim wafat digantikan terus begitu. Tapi setelah Nabi Muhammad itu tidak diangkat Nabi yang baru. Tugas risalah menyebarluaskan agama ini diberikan kepada umatnya. Makanya kemudian ini adalah bagian qul hadhihi sabili. Ini adalah jalan para rasul. Para rasul. Jadi Mas Saiman bukan hanya jalan-jalan, tetapi ini jalan para rasul. Ketika apa? Ketika kita mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Makanya Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Jadi level pertama itu mencegah kemungkaran itu dengan tangan. Nah, misalkan Pak Yani nih punya perusahaan, karyawannya ada 200 orang. Nah, itu Pak Yani punya kekuasaan. Semua karyawan saya semuanya harus pakai jilbab. Nah, itu kekuasaan. Nggak boleh ada kemungkaran dengan membuka aurat. Itu kekuasaan. Kalau tidak mau silahkan keluar. Wah, itu kan boleh. Itu bagian dari kekuasaan, biadi. Tapi kadang Pak Yani jadi karyawan, gitu. Misalkan, atau Bu Rini jadi karyawan. Gimana? Fa'illam yastati' fa bilisani. Dengan lisan. Usulkan ke perusahaan. Pak, kayaknya ini perusahaan kita baik banget tuh, Pak, keren banget kalau disiapkan masjid musola yang nyaman. Nah, gitu kan? Sehingga nih karyawan ini ibadahnya nyaman, kerjanya nyaman. Insya Allah nanti produktivitasnya juga jadi meningkat. Tapi kalau misalkan ini perusahaan nggak punya masjid, ya Allah, itu musolanya di bawah tangga, itu pun cukup hanya 2 orang, desek-desekan. Kayaknya produktivitas kita bisa bermasalah, Pak. Oh, itu diusulkan dengan lisan. Itu bagian dari dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan nggak bisa misalkan Bu Rini jadi staff, jadi karyawan, tiba-tiba mengambil alih jadi biadi. Pak, pokoknya Bapak harus menetapkan bini. Kalau enggak, Bapak keluar dari perusahaan ini. Loh, Bapak siapa? Gitu kan. Ibu siapa? Gitu. Loh, ini kan siapa yang jadi pimpinan, siapa yang jadi karyawan misalkan. Itu
bedanya antara biadi dengan fabilisani. Wa illam yastati, kata Rasulullah, kalau itu pun nggak mampu karena kita mungkin tidak punya kekuatan apa-apa, fabiqalbi, maka berdakwalah, bencilah dengan hati kita, dan itu selamanya iman, kata Rasulullah. Jadi itu bagian dari kewajiban kita yang harus kita tunaikan agar kita menjadi umat terbaik. Jadi terbaik itu bukan yang hartanya banyak, yang jabatannya tinggi, yang perusahaannya besar, bukan. Tetapi yang mereka memiliki itu, tetapi mereka curahkan, mereka gunakan untuk meluaskan Islam, yaitu dakwah, mengajak kepada kebaikan. Misalnya Kang Endang, ada Kang Endang di sini punya perusahaan bersama istri misalkan. Jadikan itu sebagai bagian dari lahan dakwah. Gitu. Biar apa? Biar karyawannya taat. Biar karyawannya sholat tepat waktu. Biar karyawannya menutup aurat. Maka kita sebagai pemilik usaha dapat juga aliran pahalanya. Jadi sesimpel itu. Jadi tidak harus melulu ceramah dan sebagainya. Itu mah ya tabligh aja gitu. Tetapi yang real itu kan di sekitar kita. Gitu, di sekitar kita. Maka teman-teman sekalian, nggak mungkin kita menjadi umat yang terbaik kalau kita tidak melakukan aktivitas ini. Dan mudah-mudahan dengan aktivitas dakwah ini kita didoain oleh para malaikat, didoain oleh Allah, didoain oleh penduduk langit dan bumi, didoain oleh semut-semut di lubang, didoain oleh ikan-ikan di lautan. Coba Kang Teja pernah menghitung berapa jumlah ikan di laut? Banyak, Ustaz, nggak terhitung. Banyak. Masya Allah. Nggak terhitung. Coba, jangankan ikan lah yang banyak itu. Kang Teja beli teri Medan, 1 on. Teri Medan tahu yang kecil itu ya? Yeah, 1 on itu kan hanya segenggam itu. Itu aja nggak kehitung. Dan mereka semua, kata Allah, kata Rasulullah, mereka semuanya adalah la yusalluna ala mu'allimin nasil khair. Mereka mendoakan manusia yang mengajarkan kebaikan, yaitu yang berdakwah. Coba, pahalanya luar biasa teman-teman sekalian. Dan jangan pernah sepelekan. Apa yang kita share itu bisa jadi itu sangat bermanfaat buat orang lain. Ustaz, ini hanya poster aja kok. Enggak. Siapa tahu dari poster itu hadir hidayah bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Gitu. Kan luar biasa gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian kita berkecil hati. Insya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu kita meninggal kapan. Tetapi kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia. Tadi pagi saya di cas lagi ya sama Ustaz Harun, ya, guru saya. Beliau cerita, ini kayaknya kalau pengumuman kematian itu harus dirubah. Kan kita mah sering innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, bapak ini babin ini dan seterusnya. Itu kadang tidak menjadi pengingat buat kita. Tidak menjadi zikrul maut untuk kita. Mungkin nanti Pak Mansur atau yang lain kalau jadi DKM, pengumuman kematian itu dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggalkan dunia ini menuju akhirat. Menuju hisabnya Allah. Menuju siksa kubur dan nikmat kubur. Mempertanggungjawabkan amal-amalnya Bapak Fulan bin Fulan. Oh, coba kalau pengumumannya kayak gitu. Oh, menyeramkan atau Pak? Gitu. Ngeri ya. Ngeri kan? Langsung Akhirnya jadi taubat. pengingat gitu. Langsung kita itu, iya juga ya gitu kan. Tapi karena kita pengumumannya hanya telah berpulang ke rahmatullah Bapak ini, semoga Allah terima amal-amal. Kan kalau kayak tadi kan telah meninggalkan dunia menuju kampung akhirat, mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan, menghadap Allah dengan hisab-hisabnya, itu kan bagian dari pengingat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, dakwah ini juga menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, selesai pahala sholat kita tidak bertambah setelah kita mati. Kita puasa, selesai sudah nggak bertambah pahala puasa kita ketika kita mati. Karena tidak kita amalkan lagi. Tapi kata Rasulullah ada 3 hal yang akan terus mengalir. Yang pertama, sedekah. Shadaqatun jariyah. Yaitu wakaf. Dia akan mengalir hingga yaumil akhir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Itu pun terus mengalir.
Sedekah wakaf mungkin kita sedikit, tidak terlalu banyak. Jangankan untuk wakaf, untuk kehidupan kita saja mungkin terbatas. Gaji 8, setelah tanggal 8, habis maksudnya. Gak cukup sampai tanggal-tanggal berikutnya. Gajian tanggal 25, 28 udah habis. Dengan cicilan, dengan ini dan sebagainya. Mungkin gak banyak yang kita sedekahkan. Anak yang soleh, boro-boro soleh, gitu kan. Bisa jadi setelah kita meninggal, kita nggak tahu, kita nggak ada jaminan anak kita akan mendoakan kita. Tapi ada hal, Bu, Pak, yang itu bisa langsung kita lihat hasilnya. Apa itu? Menyampaikan dakwah, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah, kalau ikhlas kita lakukan dan mengharap ridho Allah, itu akan mengalir pahalanya demi pahala. Masya Allah. Ibu Evi, dakwah nih. Ibu-ibu di tetangganya berubah jadi baik, pahalanya dapat. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, kita itu beramal harus cerdas. Kalau sholat itu bukan cerdas, itu wajib. Yang cerdas itu adalah bagaimana caranya agar orang lain sholat. Disiapkan rumahnya, disiapkan masjidnya, wakaf mukenanya, wakaf apapun yang bisa dipakai orang lain untuk sholat. Maka setiap orang lain sholat, kita dapat amalan pahala amalan sholat itu. Nah, dakwah salah satunya. Jadi yang tadi bikin link YouTube, nah siapa tadi yang bikin link YouTube? Masya Allah, itu pahalanya insya Allah mengalir buat antum. Sebanyak orang yang nonton. Yang nonton ini nanti di-share lagi kepada yang lain, dia dapat pahala, antum pun dapat pahala. Coba. Maka sering-seringlah share di sosial media. Ya. Kalau nggak bisa bikin, tinggal di copy paste. Nggak perlu izin kalau dalam kebaikan. Langsung aja sebarin. Gitu. Ini Pak Satria juga begitu. Ini jamaahnya Pak Satria itu banyak nih. Insya Allah. Baik. Itu ya. Itu yang kedua. Makanya kemudian Rasulullah mengabarkan kepada kita, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, diam aja. Tetapi kalau bisa berkata-kata yang baik, ya jangan diam. Gitu. Jangan diam. Termasuk mendiamkan kezaliman itu nggak boleh. Itu seperti pepatah gitu kan. Orang-orang yang seperti itu adalah setan yang bisu. Sebagaimana kata para ulama. Gitu. Orang yang diam dari kebenaran, anil haq, syaitanun akhras. Jadi kalau ada kemungkaran dan kita diam, itu kita seperti setan bisu. Tapi kalau kita termasuk orang yang terhadap kebatilan itu kita bicara terhadap kebatilan, kita bicara membicarakan kebatilan, kita menjadi pendukung kebatilan, kita menyebarluaskan kebatilan, maka kita berbicaranya seperti setan yang berbicara. Nah, Kang Teja mau jadi mana? Setan yang bisu atau setan yang berbicara, Kang Teja? Nggak mau dua-duanya. Tidak mau dua-duanya ya. Jangan mau dua-duanya ya. Karena dua-duanya buruk. Gitu. Mau yang bisu maupun yang bicara ya sama-sama setan ya, nggak mau gitu. Itu yang harus kita pahami teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, agar kita menjadi umat yang terbaik, yang ketiga dan ini berat adalah beriman kepada Allah. Kenapa berat? Itu iman bukan sembarang percaya, yakin, enggak. Tapi sesuatu yang menyebabkan kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar unlimited belief. Yang keyakinannya itu unlimited. Sehingga aktivitasnya menjadi unlimited. Sehingga ikhtiarnya unlimited. Sehingga kuotanya juga unlimited. Kenapa kita sering was-was kalau ikut Zoom seperti ini? Kita masih 4 muatan lihat, aduh kuotanya tinggal sekian giga lagi, aduh tinggal sekian, karena limit gitu loh. Tapi kalau kita beli paket unlimited, tenang aja Ustaz, gitu kan. Ini pakai wifi seperti Ustaz Teja gitu kan, unlimited gitu kan. Unlimited sepuasnya silahkan gitu kan. Tenang aja kita. Nah terkadang kita itu menjadi was-was, khawatir karena kita merasa limited. Coba, kenapa mohon maaf ketika masuk masa pandemi? Banyak yang stres. Banyak yang frustasi. Karena merasa dirinya limited. Rizkinya limited. Padahal Allah sudah jamin rezeki. Nggak akan habis sampai kita meninggal dunia. Nggak usah khawatir dengan rezeki. Allah sudah takar lah. Kan itu bagian dari keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Keimanan kita terhadap yang gaib. Contoh gini Kang Teja. Kang Teja pernah ditilang nggak?
Pernah, Ustaz. 3 kali mah ada. Oh, 3 kali. Oh, berarti antum hobi ditilang nih. Ya, saya juga yakin lah teman-teman di sini juga pernah ditilang atau minimal kena razia ya. Coba ke teman-teman, ketika razia, kenapa polisi itu tahu gitu loh. Mana yang punya SIM, mana yang enggak. Mana yang suratnya lengkap, mana yang enggak. Ternyata itu dari respon. Ya, dari respon sih. Iya, pengendaranya. Panik atau tidak. Nah, kepanikan itu muncul karena nggak yakin. Gitu. Karena kalau surat-surat kita lengkap, gitu kan, helm kita lengkap, lampu dinyalain, nggak ada yang dilanggar, tenang aja ada razia kan. Dan ketenangan itu buah dari apa? Keyakinan. Nggak akan ditilang, yakin aja. Kalaupun diberhentiin, ini Pak, selesai. Bahkan nggak diberhentiin. Saya juga heran itu kan. Giliran saya nggak bawa SIM, kena tilang Pak. Tapi giliran saya bawa SIM, kok nggak diberhentiin? Saya udah pura-pura gitu kan, pura-pura panik, nggak diberhentiin. Tahu polisi itu. Tahu luar biasa gitu kan. Kan itu tuh keyakinan. Nah, sama dalam ikhtiar kita juga begitu. Maka orang yang terbaik, pribadi yang terbaik itu keyakinan dia itu begitu luar biasa sehingga seperti ketika dia mencari rizki, dia itu nggak khawatir tertukar, nggak khawatir kehabisan, nggak khawatir ditolak. Kenapa? Bagi dia sudah ada takarannya, Allah sudah jamin. Tugas dia itu hanya berikhtiar saja, tugas dia hanya berusaha aja. Dia nggak khawatir rizkinya tertukar. Kenapa? Karena yang sering ketukar itu bukan rizki, tapi sendal jepit. Nah itu baru khawatir gitu. Masjid itu kan kalau bawa sendal jepit itu pasti ketukar gitu kan. Atau sengaja ditukar gitu kan sama jamaah yang lain kan. Kan nggak pernah khawatir. Makanya ketika masuk masa pandemi pun ini ujian dari Allah untuk mengukur nih seberapa kuat keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kita masih hidup ya. Allah masih jamin rezeki kita. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi takut, khawatir. Enggak. Gitu. Dan itu ternyata buah dari keimanan kita terhadap yang gaib. Kenapa banyak remaja-remaja yang galau gara-gara urusan jodoh? Itu kan urusan keyakinan terhadap yang gaib. Atas jodoh. Takdir atas jodoh. Kenapa pengusaha sering khawatir? Karena khawatir tentang rezekinya. Pendapatannya. Tenang aja. Yang penting mah kita berikhtiar, beramal solih. Mau dikasih banyak, alhamdulillah. Mau dikasih lebih banyak juga, alhamdulillah. Ya, enak lah. Kang Teja senyum-senyum aja. Gitu. Iya kan itu, insya Allah. Nah, makanya kemudian keimanan seorang mukmin yang akan melahirkan sosok yang terbaik itu, ketika apa? Ketika dia punya iman, imannya itu langsung kemudian bisa menghadirkan ketakwaan sempurna. Kenapa? Karena takwa itu disebut takwa. Itu karena ada perilaku yang dilakukan. Ada tindakan, ada amal. Dan amal itu tergantung dari prinsip-prinsip hidupnya. Dan prinsip-prinsip hidupnya ini tergantung dari keimanannya. Contoh misalkan begini Kang Teja dan teman-teman. Mohon maaf misalkan. Ada orang yang masih makan harta haram. Bekerja di tempat yang haram. Itu kan perilaku. Dari mana perilaku itu muncul? Dari prinsip hidupnya. Dan prinsip hidup dia itu berasal dari keyakinan-keyakinan yang ada dalam benaknya. Gitu. Barulah kemudian kalau kalau imannya melahirkan prinsip, prinsipnya melahirkan perilaku yang sesuai dengan iman tadi, maka barulah kita disebut sosok-sosok yang bertakwa. Itulah amal soleh terbaik itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar punya iman, enggak. Tapi imannya itu produktif. Iman yang bisa melahirkan kekuatan. Dan kekuatan itu adalah ketakwaan itu. Jadi orang yang sudah beriman kepada Allah, beriman terhadap takdir Allah, dia mah amalnya tenang aja, santai aja, biasa nggak khawatir. Dia bismillah aja, berjuang bismillah aja, berperang misalkan di jalan Allah, bagi dia ya kalau nggak hidup ya mati, selesai. Bisnis kalau nggak untung banget. Kalau bekerja ya kalau nggak digaji ya dimarahin, nah, itu aja kemungkinannya ada. Bagi dia siap dengan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang ada di hadapan dia. Dan itu buah dari
keimanan. Gitu Kang Teja. Dan tentu ketaatannya, ketakwaannya itu total bagi dia itu. Karena itu buah dari keimanan. Tidak hanya urusan dia dengan Allah dalam masalah akidah dan ibadah, tetapi urusan dia dengan dirinya sendiri dalam masalah makanan, pakaian, dan juga akhlak. Dan juga dalam masalah muamalah. Baik itu yang bersifat pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, termasuk ukubat. Ukubat itu kan berkaitan dengan hukum pidana, jinayat, ta'zir, dan sebagainya. Dan semuanya dia sempurna untuk bertakwa kepada Allah SWT yang itu lahir dari keimanan dia. Jadi keimanan itu luar biasa. Makanya wajar teman-teman sekalian di era-era awal Islam itu tegak. Di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah SAW, mereka menjadi umat yang terbaik yang menjadi contoh untuk kita. Kenapa? Karena keimanan mereka sempurna kepada Allah sehingga membuahkan amal-amal yang terbaik. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Yuk beramallah, bekerjalah, beraktivitaslah, berjuanglah. Karena Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menyaksikan apa yang sudah kita usahakan itu. Jadi tidak asal mengerjakan, tapi mengerjakan dengan cara yang terbaik, dengan sesuatu yang terbaik. Itulah ciri orang yang punya keimanan. Makanya wajar tuh di zaman Nabi kita melihat generasi yang luar biasa. Contoh misalkan, kita kuis Kang Teja. Pertanyaan saya yang pertama, sahabatku yang paling penyayang, kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabatku yang paling penyayang, kira-kira siapa Kang Teja? Abu Bakar. Abu Bakar, Masya Allah, pintar sekali ya. Sahabatku yang paling penyayang Abu Bakar. Alhamdulillah dapat hadiah dari Pak Mansur. Baik, berikutnya. Sahabatku yang paling tegas dalam menegakkan kebenaran. Siapa kira-kira? Umar. Coba Umar. Umar. Insya Allah luar biasa. Betul ya. Sahabatku yang paling gigih perjuangannya dalam menegakkan perintah dan larangan Allah itu adalah Umar. Sahabatku yang paling pemalu. Kira-kira siapa? Siapa? Saidin. Oh iya. Utsman bin Affan. Itu pemalu, Pak. Utsman itu ya Allah dalam sebuah ada kitab bagus ya. Kitabnya namanya Sifatus Safwah. Sifatus Safwah. Itu kisah-kisah dari mulai generasi awal sampai tabi'in, tabi'un, tabi'in. Itu banyak kisah-kisahnya. Ada sekitar berapa jilid? 4 jilid. 4 jilid. Itu banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Utsman itu mohon maaf ya, untuk buang hajat aja malunya wah luar biasa. Beliau nggak akan berani sembarangan pipis, sembarangan buang hajat. Beliau itu kalau mau buang hajat, dia masuk ke kamarnya, pembantunya disuruh keluar. Dikunci pintu rumahnya. Setelah itu dia masuk ke kamar dia. Dikunci. Masuk ke jambannya. Dikunci. Saking pemalunya. Baik. Berikutnya. Sahabatku yang paling faham halal dan haram. Siapa? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, betul sekali, keliru ya. Mu'adz bin Jabal. Ini kayaknya kalau urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, pasti berikutnya Ali. Bukan, Pak. Aduh, ini nih kejebak ya begini ya. Kejebakan Batman begini. Bukan. Yang paling mengetahui halal dan haram menurut Rasulullah itu adalah Mu'adz. Makanya kalau mau bertanya itu salah satunya kepada Mu'adz terkait dengan halal dan haram. Sahabatku yang paling menguasai ilmu waris itu Zaid bin Thabit. Sahabatku yang paling membaca Al-Qur'annya bagus dan paling mengerti Al-Qur'an itu Ubay bin Ka'ab. Makanya salah satu mufassirnya Rasulullah itu Ubay bin Ka'ab. Muqarrinya Rasulullah itu Ubay bin Ka'ab. Sahabatku yang paling dipercaya Abu Ubaidah bin Jarrah. Kepercayaan umat. Sahabatku yang paling tepat memberikan hukum, nah itu baru Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sampai Rasulullah mengatakan aku adalah gudangnya ilmu. Ali adalah pintunya ilmu. Sehingga ketika menetapkan hukum, memberikan hukum, nah, itu Ali. Sahabatku yang paling zuhud, Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabatku yang paling banyak beribadah, Abu Darda. Sampai diprotes oleh Salman. Kenapa? Karena semalaman tahajud. Diprotes sama Salman. Jangan begitu.
Kalau kita kan nggak begitu. Makanya bedanya kita dengan para sahabat itu dikit. Kalau sahabat dikit-dikit sedekah. Kalau kita sedekahnya dikit-dikit. Sahabat itu dikit-dikit tahajud. Kalau kita sedekahnya tahajudnya dikit-dikit. Bahkan para sahabat, para ulama dulu salafus sholih, kalau ngantuk, ini mau tahajud, mau ngantuk banget, nih mau tahajud, ngantuk banget. Gimana caranya? Baca Quran. Kalau kita baca Quran, ngantuk. Kalau dulu, justru kalau pingin nggak ngantuk, baca Quran. Berikutnya, sahabatku yang paling penyantun, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan tentang keistimewaan para sahabat. Itulah generasi terbaik. Pertanyaannya, kira-kira dari sekian orang ini, kita mirip yang mana, Pak? Paling penyayang, boro-boro. Ya. Paling gigih, enggak. Paling pemalu, aduh, komodoi. Paling mengetahui halal haram, aduh, ini bahkan sering bertanya. Paling menguasai ilmu faraid, ini ilmu yang paling susah. Bagus dan mengerti Al-Quran, ini boro-boro Ustaz itu. Bacaannya belepotan. Paling dipercaya justru itu Ustaz. Saya sering nipu kan itu. Kemudian paling tepat memberikan hukum, boro-boro Ustaz, kita juga sering salah, keliru gitu kan. Paling zuhud, boro-boro Ustaz, tahajudnya juga lewat terus. Subuh aja jam 7 gitu kan, makanya ditegur sama istri. Mas, kenapa sholat duhanya pakai kunut? Ini bukan sholat duha, Mbak. Dek gitu kan. Ini sholat subuh tadi kelewat gitu kan. Boro-boro gitu kan. Paling dermawan, aduh, pelit banget kita ngeluarin uang. Untuk infak sebulan sekali aja, ya alasan anak gitu kan. Berat gitu. Lalu bagaimana kita menjadi umat yang terbaik? Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dengan 3 sifat tadi. Umat terbaik adalah janji, jaminan sekaligus kewajiban yang harus kita buktikan. Bukan hanya janji, bukan hanya jaminan, tapi kewajiban yang harus kita buktikan. Dan mudah-mudahan kita bisa membuktikan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya serahkan lagi kepada Ustaz Deja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa sekali materinya yang disampaikan. Suara saya jelas, Ustaz? Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Baik teman-teman yang hadir, Alhamdulillah di sini padat ya. Karena Zoom-nya terbatas. Mudah-mudahan Sadasep di bulan depan, insya Allah kita akan rutinkan kajiannya. Ada yang bisa menyediakan Zoom yang lebih daripada 100 ya. Tadi ada komentar ya. Ada tadi Pak Yani, Pak Ramli itu bersedia katanya. Ya, karena ini juga hadir juga yang nonton bareng ya, nobar via YouTube. Gitu. Masya Allah. Di Khair Ummah. Assalamualaikum ya kita sapa. Barangkali mereka nonton kita, jadi kita kayak pemain film. Assalamualaikum teman-teman. Saya tadi dikirimin foto, nah ini. Masya Allah, adik-adik luar biasa semangatnya ya. Allahu Akbar. Baik teman-teman sekalian, sahabat jamaah semuanya. Insya Allah kajian ini akan berlanjut di setiap bulan ya. Bagi teman-teman yang ingin serius, kemudian ingin bagaimana saran dan kritiknya, mungkin teman-teman nanti bisa memberikan masukan yang saya tampilkan. Saya di chat, silahkan kontak person hubungi ke Kak Ihsan. Ya, di sini nomornya 0856 9397 7314. Ya, beliau selaku koordinator daripada Majelis Harisul Islam. Baik, Ustaz Asep, kita tanya jawab dulu, Ustaz. Masih ada waktu. Boleh silakan. Teman-teman yang ingin bertanya baik secara langsung atau via chat dipersilahkan. Tadi sudah ada yang bertanya Ustaz di awal, tadi sudah saya copy paste pertanyaannya. Kayaknya ini jamaahnya Kang Asep di grup ini public speaking. Karena pertanyaan terkait dengan public speaking. Nah, pertanyaannya, apakah setiap yang berdakwah harus memiliki kemampuan public speaking? Saya ulangi, apakah setiap yang berdakwah harus memiliki kemampuan public speaking? Nah. Itu aja. Itu maksud pertanyaan. Ya, itu aja pertanyaan. Saya kira masih ada pertanyaan. Apakah setiap yang berdakwah harus memiliki kemampuan public speaking? Tidak. Yang harus itu adalah berdakwah dengan cara yang terbaik. Salah satunya belajar public speaking. Itu salah satunya aja.
Kan public speaking itu ilmu baru, mungkin bukan ilmu baru ya, nama baru gitu kan. Kalau dulu di zaman Nabi kan ada belajar ilmu sastra, dalam bahasa Arab ada belajar balaghah dan lain sebagainya. Dan itu para ulama dipelajari itu ilmu-ilmu seperti itu. Jadi bagaimana agar memudahkan pesan dakwah itu menjadi lebih baik. Ada adab-adabnya, ada kaidah-kaidahnya. Di dalam Al-Quran juga begitu. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu kan kaidah-kaidah public speaking gitu. Bahwa kalau kita berdakwah, kalau kita menyampaikan pesan, yang pertama sentuh pikirannya dengan dalil, dengan fakta, dengan bukti. Tidak hanya itu, dalil sentuh juga perasaannya dengan cerita, dengan ibrah dan sebagainya. Itu kan dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran juga qaulan layyinan. Perkataan yang lemah lembut, maksudnya tidak menyinggung gitu. Perkataan yang solutif, perkataan yang tidak nyinyir, apalagi terhadap saudara kita sesama Muslim. Kan kalau dalam dakwah begitu. Makanya kemudian ketika kita menyampaikan dakwah dalam hal apapun ya, bidang apapun, dengan uslub apapun, sampaikan dengan cara yang terbaik. Nah, yang terbaik ini ya tentu harus dipelajari. Nah, salah satunya kalau sekarang kita mengenal ilmu public speaking. Gitu. Kalau dulu mah ya nggak kenal ya, kita nggak kenal ilmu public speaking. Saya juga tahu public speaking itu ya setelah sekolah kan. Itu. Sebelum itu mah nggak ngerti. Pokoknya jalanin aja. Dan ketika kita belajar itu kan bisa dari pengalaman juga Kang Teja. Ya, sama seperti orang tua lah gitu kan. Punten nih ibu-ibu, ketika dulu menikah belajar dulu hamil atau enggak? Kan enggak gitu. Kan enggak. Tapi ketika hamil, ibu-ibu pasti tahu persis lah, dijalani. Maka hamil pertama pasti nanti ketika hamil kedua akan lebih baik. Oh begini, sama dakwah juga begitu. Yang penting mah diamalin dulu gitu kan. Jangan kita nunggu, aduh Ustaz saya belum baik nih caranya, ya belum menguasai ilmunya dan sebagainya. Ya sudah, kalau kita nunggu sempurna mah sampai kapan? Gitu kan. Lakukan aja dulu. Nanti kita akan evaluasi. Gitu mungkin Kang Teja. Insyaallah. Amin. Baik. Tadi ada yang nge-raise hand, siapa ya? Udah dihapus ya tadi ya. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand kembali. Tadi ada yang raise hand. Ini tanyaan lanjutan atau apa ini dari Kang Ramli? Gimana caranya biar bisa belajar public speaking sama Kang Asep? Ini mah mancing-mancing nih. Nanti yang jawab Pak Satria, ada yang Pak Satria aja yang jawab gitu. Nah, lanjut saat ini dari Pak Satria. Bagaimana memulai, tanda kutip, memulai dakwah bagi mahasiswa baru? Mahasiswa baru. Saya diajarkan ketika saya masuk kuliah, hari pertama masuk kuliah, saya diajarkan sama kakak kelas saya begini. Sep, besok pas hari pertama kuliah, kamu ambil sound system. Kan dulu kalau kuliah itu ngambil sound di ruang TU. Ya, di ruang apa tuh? Komti ya. Ya betul. Apa tuh Kak Mas ya? Komti. Iya betul. Iya, Komti ya. Belum saat belum dipilih jadi Komti. Belum. Baru hari pertama itu kita ambilin speaker, kita pasang, dia diajarin dulu sama kakak kelas. Ya, di coaching dulu gitu kan. Nah, setelah itu ngapain, Mas? Setelah itu buka. Sebelum dosen datang. Ngapain? Diminta pisah tempat duduk laki-laki dengan perempuan. Oh, coba ya. Itu hari pertama, Pak. Hari pertama saya kuliah, saya nggak ada yang kenal di dalam ruangan itu. Saya maju ke depan, lalu kemudian saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon maaf. Sebelum perkuliahan kita mulai, mohon tempat duduknya dipisah. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Dan nurut. Kenapa? Karena nyangkanya saya asisten dosen. Kenapa? Karena baju saya rapi, gitu kan, saya pakai kemeja, gitu kan, lengkap, pakai celana pentop, celana kain, gitu kan, sepatu pantopel, rambut rapi, kemeja panjang, tasnya juga bukan tas gendong, tapi tas oren yang seperti dokter itu. Jadi saya disangka asisten dosen. Nurut. Dan itu ternyata terus berjalan gitu. Buah dari ngomong gitu. Yang penting berani dulu ngomong gitu.
Kita mah kan sering takut duluan Pak Satria ya mahasiswa itu. Belum aja ngomong udah takut duluan. Padahal ngomong aja. Dan itu ternyata alhamdulillah. Setiap dosen saya itu telat atau belum masuk, saya maju ke depan. Assalamualaikum teman-teman sekalian, mohon maaf mengganggu waktunya mumpung dosen kita belum datang. Saya ingin menyampaikan yang mau mendengarkan silahkan, mau yang enggak mendengarkan juga nggak apa-apa. Saya sampaikan kultum, bla bla bla. Dosen datang, saya tutup karena Pak dosen sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dan nggak dilarang sama dosen gitu kan. Terus itu semester. Sampai suatu ketika saya duduk karena saya capek gitu kan, saya nggak kultum. Itu dari belakang para akhwat itu teriak, "Sep, kultum," gitu kan. Jadi giliran kita nggak dakwah diteriakin gitu kan, agar kita kultum. Dan ada kisah menarik Kang Teja dan juga Pak Satria dan teman-teman sekalian. Nah, masuk semester 5 kalau tidak salah atau semester 3, itu pindah ruangan dari matrikulasi ke penjurusan. Nah, di penjurusan ini kuliahnya lebih intensif dan ruangannya beda. Nah, karena beda ruangan, kemudian pengaturannya agak sedikit kacau gitu. Tapi tetap terpisah laki-laki perempuan. Ya mungkin di belakang adalah 1-2 orang yang nggak mau diatur gitu kan. Kebetulan saya duduk di baris kedua di kolom ikhwan, ya laki-laki sebelah kanan. Tiba-tiba ada perempuan datang, nggak pakai kerudung, gitu. Cewek gaul gitu kan, anak kota. Masih ingat peristiwa itu. Karena di sebelah kiri udah penuh yang cewek, tinggal di belakang, dan dia nggak suka duduk di belakang, akhirnya dia duduk di depan saya. Coba, kira-kira nih Pak Satria, kalau Pak Satria jadi saya, apa yang harus dilakukan? Duduk persis di depan kita. Apa yang dilakukan Pak? Pindah. Negur. Suruh pindah. Kitanya yang pindah atau dianya suruh pindah? Dianya suruh pindah. Dianya suruh pindah. Ternyata enggak, Pak. Ternyata enggak. Saya enggak ngomong apa-apa. Automatically. Baru beberapa detik dia duduk, dia langsung tengok belakang sambil senyum-senyum. Nggak boleh ya, Sep. Pindah sendiri, Pak. Itulah buah dari dakwah yang konsisten. Karena setiap hari kita sampaikan. Nah, pertanyaannya mahasiswa sekarang itu malas memulai gitu loh. Padahal mulai aja gitu kan. Mulai aja. Kalau nggak mau ngomong, saya masih ingat. Jadi dulu itu pas waktu 2001 ada kasus pelarangan kerudung di sekolah di Bogor. Itu masih ingat saya, 2001. Ya, sekolahnya nggak perlu kita sebutkan lah ya, di kota Bogor. Jadi kepala sekolahnya memanggil siswa yang pakai kerudung, pakai jilbab, sampai mau dikeluarkan. Saya hanya bikin tulisan di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi begini ditempelkan. Sumbernya dari mana? Silahkan tulis komentar Anda. Di lembar keduanya ada nomor, nama, nomor handphone. Dulu pakai nama kos ya, nomor kos. Edarkan di kelas. Iya. Terus kemudian komentar. Dulu. Edarkan. Itu udah biasa itu. Dan kita dulu jadi tahu ternyata. Betul kan Ustaz Dio ya? Dan itu biasa. Ya, dulu kita biasa seperti itu diedarkan. Dan kita lakukan itu. Lalu kemudian diedarkan keliling gitu kan sambil ini tuh. Dan ternyata ketika itu saya lihat responnya, wih bagus-bagus. Akhirnya kita deketin. Mulai aja gitu. Dengan mading gitu kan. Kita itu udah biasa tuh. Kalau jam 3 subuh itu kita keliling tempel-tempel. Nempel. Publikasi gitu. Dan artinya Pak Satria dan teman-teman sekalian, apa tipsnya? Dimulai aja. Karena kita nggak akan kemudian dakwah kalau kita nggak memulai. Nggak apa-apa, kita habiskan jatah salah kita. Salah caranya, salah ininya, salah itunya. Habiskan jatah salahnya itu saat kita lagi kuliah. Ya, biar nanti ketika sudah jadi orang tua, kita sudah nggak bikin kesalahan-kesalahan seperti itu lagi. Kasarnya begitu. Allah a'lam bishawab. Baik. Ya. Ya, bagi teman-teman tadi saya terlewat yang ingin bergabung di grup Majelis Harisul Islam, saya akan kirimkan linknya. Silakan diklik nanti biar bisa memantau atau di kajian Majelis Harisul Islam ini.
silahkan nanti bagi yang ingin bergabung di grup tersebut. Baik, lanjut Ustaz. Ya. Ada apa nih, waktu kecil orang tua ngajin doa. Nah, ini pernyataan atau pertanyaan? Ada yang ingin bertanya secara langsung atau dibuka audionya, di unmute, silahkan. Tapi terlebih dahulu di raise hand dulu. Tidak ada. Kalau tidak ada sudah selesai. Alhamdulillah. Baik. 1, 2, 3. Ini itu grup yang ngopi atau grup baru? Ya, ini grup baru ya, grup Majelis Harisul Islam. Majelis ngopi. Baik, karena tidak ada pertanyaan lanjutan, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Ustaz Asep, mungkin sebagai kesimpulan, closing statement, kalimat terakhir. Penutup, Ustaz Asep. Baik, terima kasih teman-teman Sadeja dan teman-teman sekalian. Ya, hidup kita hanya sekali di dunia ini. Sayang kalau kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Yuk kita jadikan nih ayat tadi sebagai penyulut semangat kita bahwa kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Mari kita buktikan sebagai kewajiban kita memberikan bukti bahwa kita adalah benar-benar orang yang terbaik. Pribadi-pribadi yang terbaik dengan apa tadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan jangan tunda-tunda ya, mulai sekarang aja lakukan perbaikan demi perbaikan. Tidak perlu menunggu sempurna untuk kita berkata-kata yang baik. Tetapi dengan berkata-kata yang baik, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menyempurnakan diri kita dalam amal-amal terbaik kita. Itu saja mungkin Kang Teja. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Kang Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep atas ilmunya. Kita doakan semoga Ustaz Asep selalu sehat walafiat dan ilmunya berkah bermanfaat. Dan teman-teman juga semoga sehat, tetap terjaga, dan kondisi pandemi ini mudah-mudahan cepat berlalu. Insyaallah kita lanjut komunikasinya via grup. Mudah-mudahan di bulan depan masih ada kesempatan, masih ada umur panjang, kita bisa lanjutkan kajian Majelis Harisul Islam ini. Kritik dan saran yang membangun kita tunggu. Silahkan teman-teman sekalian. Kita akhiri majelis kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Silahkan. Ustaz, mohon pamit. Mangga Pak, makasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim link materinya. Oh siap, nanti di-share di grup ya. Siap. Insyaallah. Syukran, Ustaz. Afwan, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukron Kak Asep. Assalamualaikum. Afwan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Kang. Sami-sami, Pak.